Abu Nawas tidak mau hadiah. Suatu ketika, Abu Nawas dipanggil oleh Raja Harun ar-Rasyid ke istana, dan terjadilah percakapan di antara keduanya. Rupanya, kali ini Abu Nawas sedang memperingatkan rajanya perihal harta dunia yang tidak akan dibawa mati ke kuburan. Karena Abu Nawas mengetahui bahwa ia dipanggil karena ingin diangkat sebagai saudara raja dengan tali ikatan hadiah. Sesampainya di istana kerajaan, Abu Nawas dengan santainya menegur langsung kepada Raja Harun ar-Rasyid tanpa basa-basi terlebih dahulu. "Wahai Amirul Mukminin, bagaimana nanti jika Allah menghadapkan Anda di hadapannya, lalu meminta pertanggungjawaban Anda tentang lalat hitam, burung kenari, dan kulit ari," kata Abu Nawas kepada Raja Harun ar-Rasyid. Begitu mendengar penuturan Abu Nawas yang tiba-tiba itu menyebabkan Raja Harun ar-Rasyid sedih, sehingga menangis terseduh-seduh. Melihat rajanya bersedih, salah seorang kepala pengawal segera bertindak dengan memarahi Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, engkau diamlah. Kamu telah menyakiti hati sang raja," bentak kepala pengawal kerajaan kepada Abu Nawas. "Biarkan dia," kata Raja Harun. "Sebenarnya yang merusak dan menyakiti itu Anda," kata Abu Nawas dengan berani. "Begitu Abu Nawas, saya ingin mengikat tali persaudaraan denganmu dengan pemberian fasilitas dan hadiah-hadiah," kata Raja Harun ar-Rasyid. "Kembalikan saja semua harta dari tempat semula yang hendak Paduka berikan kepada hamba," jawab Abu Nawas. "Lalu bagaimana dengan kebutuhanmu?" tanya Raja Harun ar-Rasyid. "Aku ingin Anda tidak melihatku, dan aku pun tidak melihat Paduka. Ketahuilah, wahai Amirul Mukminin, Aiman bin Nail dari Qudamah bin Abdul al-Kalabi pernah berkata, aku telah melihat Rasulullah melempar jumroh Aqobah di atas ontanya yang kemarah-marahan, tanpa ada pukulan dan tidak pula dengan pengusiran," jawab Abu Nawas. Setelah berkata demikian, Abu Nawas segera meninggalkan istana sambil bernyanyi, "Persiapanmu telah memenuhi bumi sepenuhnya. Hambamu mendekat dan sekarang apa? Bukankah engkau bakalan mati dalam kuburan? Pewarismu mengelilingi hartamu, tak dapat engkau jadikan pedoman untuk masuk surga," kata Abu Nawas. Abu Nawas dan pengemis yang kedinginan di dalam kolam.
Ada seorang saudagar dari Baghdad yang mempunyai sebuah kolam yang airnya terkenal sangat dingin. Konon, tidak seorang pun yang tahan berendam di dalamnya berlama-lama, apalagi hingga separuh malam. Siapa yang berani berendam semalam di kolamku, aku beri hadiah 10 dirham, kata saudagar itu. Ajakan tersebut mengundang banyak orang untuk mencobanya. Namun, tidak ada yang tahan semalam. Paling lama hanya mampu sampai sepertiga malam. Pada suatu hari, datang seorang pengemis kepadanya. Maukah kamu berendam di dalam kolamku ini selama malam hari? Jika kamu tahan, aku beri hadiah 10 dirham, kata si saudagar. Baiklah, akan aku coba, jawab si pengemis. Kemudian dicelupkannya kedua tangan dan kakinya ke dalam kolam. Memang air kolam itu dingin sekali. Boleh juga, kata kemudian. Kalau begitu, nanti malam kamu bisa berendam di situ, kata si saudagar. Menanti datangnya semalam, si pengemis pulang dulu ingin memberitahu anak istrinya mengenai rencana berendam di kolam itu. Istriku, kata si pengemis sesampainya di rumah, bagaimana pendapatmu bila aku berendam selama di kolam saudagar itu? Untuk mendapatkan uang 10 dirham. Kalau kamu setuju, aku akan mencobanya, jawab si istri. Moga-moga Tuhan menguatkan badanmu. Kemudian pengemis itu kembali ke rumah saudagar. Nanti malam jam 8 kamu boleh masuk ke kolamku dan boleh keluar jam 6 pagi, kata si saudagar. Jika tahan akan kubayar upahmu. Setelah sampai waktunya, masuklah di pengemis ke dalam kolam. Hampir tengah malam ia kedinginan sampai tidak tahan lagi dan ingin keluar. Tetapi karena mengharap uang upah 10 dirham, ditahannya. Maksud itu sekuat tenaga, ia kemudian berdoa kepada Tuhan agar airnya tidak terlalu dingin lagi. Ternyata doanya dikabulkan. Ia tidak merasa kedinginan lagi. Kira-kira jam 2 pagi anaknya datang menyusul. Ia khawatir, jangan-jangan bapaknya mati kedinginan. Hatinya sangat gembira ketika melihat bapaknya masih hidup. Kemudian ia menyalakan api di tepi kolam dan menunggu sampai pagi. Siang harinya, pengemis itu bangkit dari kolam dan buru-buru menemui si saudagar untuk meminta upahnya. Namun, saudagar itu menolak membayar. Aku tidak mau membayar karena anakmu membuat api di tepi kolam. Kamu pasti tidak kedinginan. Namun, si pengemis tidak mau kalah. Panas api itu tidak sampai ke badan saya. Selain apinya jauh, saya akan berendam di air. Masa api bisa masuk ke dalam air?
Akan tetapi tidak mau membayar upahmu, kata saudagar itu ngotot. Sekarang terserah kamu mau melaporkan atau berkelahi denganku, aku tunggu. Dengan perasaan gondok, pengemis itu pulang ke rumah. Sudah kedinginan, setengah mati. Tidak dapat uang lagi. Ia kemudian mengadukan penipuan itu kepada seorang hakim. Boro-boro pengaduannya didengar, hakim itu lantas. Ia berusaha menemui orang-orang besar lainnya untuk diajak bicara. Namun ia tetap disalahkan juga. Kemana lagi aku akan mengadukan nasibku, kata si pengemis. Dengan nada putus asa, engkau jugalah yang tahu nasib hambamu ini. Mudah-mudahan tiap orang yang benar engkau menangkan doanya dalam hati. Ia pun berjalan mengikuti langkah kakinya. Dengan perasaan yang semakin dongkol, dengan takdir Allah ia bertemu dengan Abu Nawas di sudut jalan. Hai hamba Allah, tanya Abu Nawas. Ketika melihat pengemis itu tampak sangat sedih. Mengapa Anda kelihatan murung sekali, padahal udara semakin cerah? Memang benar hamba sedang dirundung malang, kata si pengemis. Lantas diceritakan musibah yang menimpa si pengemis sambil mengadukan nasibnya. Jangan sedih lagi, kata Abu Nawas ringan. Insya Allah aku dapat membantu menyelesaikan masalahmu. Besok datanglah ke rumahku dan lihatlah caraku, niscaya kamu memang dengan izin Allah. Terima kasih banyak. Ada bersedia menolongku, kata si pengawas. Lantas keduanya berpisah. Abu Nawas tidak pulang ke rumah, melainkan menghadap Baginda Sultan di istana. Apa kabar, hai Abu Nawas? Sapa Baginda Sultan begitu melihat Abu Nawas datang. Ada masalah apa gerangan hari ini? Kabar baik, ya tuanku, jawab Abu Nawas. Jika tidak keberatan, silakan Baginda datang ke rumahku. Kapan aku mesti datang ke rumahmu? Hari Senin, jam 7 pagi, tuanku, jawab Abu Nawas. Baiklah, kata Sultan, aku pasti datang ke rumahmu. Begitu keluar dari istana, Abu Nawas langsung ke rumah saudagar yang punya kolam. Kemudian ke rumah Tuan Hakim dan pembesar-besar lainnya yang pernah dihubungi oleh si pengemis. Kepada mereka, Abu Nawas menyampaikan undangan untuk datang ke rumahnya Senin depan. Hari Senin yang ditunggu sejak jam 7 pagi, rumah Abu Nawas telah penuh dengan tamu yang diundang, termasuk Baginda Sultan Harun ar-Rasyid. Mereka duduk di perdamanan yang sebelumnya telah digelar oleh tuan rumah, sesuai dengan pangkat dan kedudukannya masing-masing. Setelah semuanya terkumpul, Abu Nawas mohon izin kepada Sultan untuk pergi ke belakang rumah. Ia kemudian menggantung sebuah periuk besar pada sebuah pohon, menjerengnya, menaruh di atas api. Tunggu, punyaku, tunggu. Abu Nawas tidak tampak batang hidungnya. Maka Sultan pun memanggil Abu Nawas. Kemana gerangan si Abu Nawas? Sudah masakkah nasinya?
atau belum?" kata Sultan. Rupanya gerutuan Sultan didengar oleh Abu Nawas. Ia pun menjawab, "Tunggulah sebentar lagi, tuanku." Baginda pun diam dan duduk kembali. Namun ketika matahari telah sampai ke ubun-ubun, ternyata Abu Nawas tak juga muncul di hadapan para tamu. Perut Baginda yang buncit itu telah keroncongan. "Hai Abu Nawas, bagaimana dengan masakanmu itu?" "Aku sudah lapar," kata Baginda. "Sebentar lagi, ya Sultan," sahut tuan rumah. Baginda masih sabar. Ia kemudian duduk kembali, tetapi ketika waktu zuhur sudah hampir habis, tak juga ada hidangan yang keluar. Baginda tak sabar lagi. Ia pun menyusul Abu Nawas di bagian belakang rumah, diikuti oleh tamu-tamu yang lain. Mereka tahu apa sesungguhnya yang dikerjakan tuan rumah. Ternyata Abu Nawas sedang mengipas-ngipas api di tungkunya. "Hai Abu Nawas, mengapa kamu membuat api di bawah pohon seperti itu?" tanya Baginda Sultan. Abu Nawas pun bangkit demi mendengarkan pertanyaan Baginda. "Ya tuanku, hamba sedang memasak nasi. Sebentar lagi ini juga masuk." "Menanak nasi?" tanya Baginda. "Mana periuknya?" "Ada tuanku," jawab Abu Nawas sambil mengangkat mukanya ke atas. "Ada?" tanya Baginda keheranan. "Mana?" Ia mendongakkan mukanya ke atas mengikuti gerakan Abu Nawas. Tampak di atas sana sebuah periuk besar tergantung jatuh dari tanah. "Hai Abu Nawas, sudah gilakah kamu?" tanya Sultan. "Memasak nasi bukan begitu caranya. Periuk di atas pohon, apinya di bawah. Kamu tunggu 10 hari pun beras tidak bakalan jadi nasi, Baginda." Abu Nawas berusaha menjelaskan perbuatannya. Ada seorang pengemis berjanji dengan seorang saudagar. Pengemis itu disuruh berendam dalam kolam yang airnya sangat dingin dan akan diupah 10 dirham jika mampu bertahan 1 malam. Si pengemis itu setuju karena mengharap upah 10 dirham dan berhasil melakukannya. Tapi si saudagar tidak mau membayar dengan alasan anak si pengemis membuat api di pinggir kolam. Lalu semuanya diceritakan kepada Sultan lengkap dengan sikap Tuan Hakim dan para pembesar yang membenarkan sikap si saudagar itu. Itu sebabnya Patih berbuat seperti itu. "Boro-boro nasi tidak akan matang," kata Sultan, "airnya saja tidak bakal panas, karena apinya terlalu jauh." "Dengan demikian pula lah si pengemis," kata Abu Nawas. Dia dalam air dan anaknya membuat api di tanah jauh dari pinggir kolam. Tetapi saudagar itu mengatakan bahwa si pengemis tidak berendam di air karena ada api di pinggir kolam, sehingga air kolam jadi hangat. Saudagar itu pucat mukanya. Ia tidak dapat membantah kata-kata Abu Nawas. Begitu pula para pembesar, karena memang demikian hal. "Sekarang aku ambil keputusan begitu," kata Sultan. Saudagar itu tidak membayar si pengemis.
100 dirham dan dihukum selama 1 bulan karena telah berbuat salah kepada orang miskin. Hakim dan orang-orang pembesar dihukum 4 hari karena berbuat tidak adil dan menyalahkan orang yang benar. Saat itu juga si pengemis memperoleh uangnya dari saudagar. Setelah menyampaikan hormat kepada Sultan dan memberikan salam kepada Abu Nawas, ia pun pulang dengan riangnya. Sultan kemudian memerintahkan menterinya untuk memenjarakan saudagar dan para pembesar sebelum akhirnya kembali ke istana dalam keadaan lapar dan dahaga. Abu Nawas hamil dan hendak melahirkan. Sultan Harun ar-Rasyid kangen banget. Konon penyebabnya sudah 7 bulan Abu Nawas tidak menghadap ke istana. Akibatnya suasana menjadi lenggang, sunyi senyap. Sejak dilarang datang ke istana, Abu Nawas memang benar-benar tidak pernah muncul ke istana. Mungkin Abu Nawas marah kepadaku, pikir Sultan. Maka diutuslah seorang punggawa ke rumah Abu Nawas. Tolong sampaikan kepada Sultan, aku sakit hendak bersalin, jawab Abu Nawas kepada punggawa yang datang ke rumah Abu Nawas. Menyampaikan pesan Sultan, aku sudah menunggu dukun beranak untuk mengeluarkan bayiku ini, kata Abu Nawas lagi sambil mengelus-elus perutnya yang buncit. Ajaib benar, kata Baginda dalam hati. Setelah mendengar laporan punggawa setianya, baru hari ini aku mendengar kabar seorang lelaki bisa hamil dan sekarang hendak bersalin. Dulu mana ada lelaki melahirkan, aneh, maka timbul keinginan Sultan untuk menengok Abu Nawas. Maka berangkatlah dia diiringi sejumlah menteri dan para punggawa ke rumah Abu Nawas. Begitu melihat Sultan datang, Abu Nawas pun berlari-lari menyambut dan menyembah kakinya, seraya berkata, "Ya tuanku, Syekh Alam, berkenan juga rupanya tuanku datang ke rumah hamba yang hina dini ini." Sultan dipersilakan duduk di tempat yang paling terhormat. Sementara Abu Nawas duduk bersila di bawahnya. Ya tuanku, Syekh Alam, apakah kehendak Duli Syekh Alam datang ke rumah hamba ini? Rasanya bertahap selama bertahun-tahun, baru kali ini tuanku datang ke rumah hamba, tanya Abu Nawas. Aku kemari karena ingin tahu keadaanmu, jawab Sultan Harun ar-Rasyid. Engkau dikabarkan sakit, hendak melahirkan, dan sedang menunggu dukun beranak. Sejak zaman nenek moyangku hingga sekarang,
Aku belum pernah mendengar ada seorang lelaki mengandung dan melahirkan. Itu sebabnya aku datang kemari. Abu Nawas tidak menjawab, ia hanya tersenyum. Coba jelaskan perkataanmu, siapa lelaki yang hamil dan siapa dukun beranaknya? Tanya Sultan lagi. Maka dengan senang hati berceritalah Abu Nawas. Konon ada seorang raja mengusir seorang pembesar istana. Tetapi setelah 5 bulan berlalu, tanpa alasan yang jelas, sang raja memanggil kembali pembesar tersebut ke istana. Ia ibarat hubungan laki-laki dan perempuan yang kemudian hamil tanpa menikah. Tentu saja itu melanggar adat dan agama, menggegerkan seluruh negeri. Lagi pula, apabila seorang mengeluarkan perintah, tidak boleh mencabut perintahnya lagi. Jika itu dilakukan, ibarat menjilat air ludah sendiri, itulah tanda-tanda pengecut. Oleh karena itu, harus berpikir masak-masak sebelum bertindak. Itulah seorang laki-laki yang hendak bersalin. Adapun dukun beranak yang ditunggu adalah Baginda kemari. Baginda kemarin, kata Abu Nawas. Adapun beranak yang ditunggu, kedatangan Baginda. Dengan kedatangan Baginda kemari, berarti hamba sudah melahirkan. Yang dimaksud dengan bersalin adalah hilangnya rasa sakit dan takut hamba kepada Baginda. Bukan begitu, kata Sultan. Ketika aku melarang kamu datang lagi ke istana, itu tidak sungguh-sungguh, melainkan hanya bergurau. Besok datanglah engkau ke istana. Aku ingin bicara denganmu. Memang di sana banyak menteri, tetapi tidak seperti kamu. Lagi pula, selama engkau tidak hadir di istana, selama itu pula hilanglah cahaya dari istana tersebut. Tetapi Sultan cuman bergeleng-geleng kepala. Dan tidak seberapa lama kemudian, Sultan pun kembali ke istana dengan perasaan heran dan bercampur geli melihat Abu Nawas dengan kecerdikannya itu.